Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Channel ini akan memberikan informasi seputaran aplikasi-aplikasi pinjaman online, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Ini bertujuan agar sobat YouTube semua bisa tahu mana aplikasi pinjaman online yang sudah resmi dan terdaftar dari OJK, dan mana aplikasi pinjaman online ilegal yang seharusnya tidak kalian gunakan. Jadi di sini kami tidak pembuat dari aplikasi pinjaman online atau kami sales ya sobat YouTube. Oke, jadi di channel ini kita juga akan bagi-bagi solusi buat teman-teman semua yang selalu ditolak ya ketika mengajukan pinjaman. Trik di ACC kita nanti akan bahas di channel ini ya. Dan semoga setelah menonton video ini pengajuan kalian semua bisa di ACC. Dan salam hoki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel JP Kakek. Oke, video kali ini kita akan membahas lagi, mencari informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online yang baru, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Nah, ini bertujuan agar kalian semua bisa tahu mana platform pinjaman online yang sudah resmi terdaftar dari OJK dan mana platform pinjol ilegal yang seharusnya tidak kalian gunakan, atau mungkin saat ini Anda sedang menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Nah, di sini jangan menggali lubang tutup lubang ya, teman-teman, hanya untuk menutupi hutang pinjaman online kalian. Karena itu semua tidak akan menyelesaikan masalah. Dan di channel ini kita juga akan bahas untuk trik tips bagaimana untuk bisa di ACC di aplikasi pinjol. Nah, nanti kita akan bahasnya karena banyak yang susah ya teman-teman ya, susah di ACC di aplikasi pinjaman online. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa paham bagaimana sih untuk cara mengajukan pinjaman agar bisa dengan mudah disetujui. Tapi untuk bisa disetujui atau tidaknya itu semua tergantung dari data penggunanya. Karena di sini admin bukan pembuat dari aplikasi pinjaman online. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu ya, dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar kalau saya upload video-video terbaru lainnya, teman-teman nanti yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Nah, jadi di sini masih banyak ya teman-teman ya APK pinjaman online ilegal yang dengan mudah memberikan pinjaman. Nah, mudah memberikan pinjaman, selain itu untuk syarat pinjamannya ini biasanya hanya menggunakan KTP tanpa slip gaji, NPWP, bahkan rekening koran. Tapi kalian juga harus tahu jerat dari pinjol ilegal ya teman-teman ya. Bunga pinjaman yang terlalu tinggi, bahkan tenor pinjaman yang biasanya hanya 3 atau 7 hari saja. Nah, makanya teman-teman kalau ingin menggunakan platform pinjaman online harus benar-benar diperhatikan legalitas dari aplikasi tersebut. Oke, kali ini kita akan bahas APK pinjaman legal ya. Untuk aplikasi ini sudah legal dan sudah berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin teman-teman semua penasaran untuk aplikasi ini. Nanti jika kalian ingin tahu untuk APK yang ingin kita bahas, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video.
Mengenai APK pinjaman yang kita bahas kali ini, tentu admin sudah cek ya teman-teman. Untuk legalitasnya aplikasi ini, aplikasi pinjaman yang sudah resmi, legalitasnya sudah jelas ya teman-teman ya. Dan di sini untuk persyaratan pinjaman dari aplikasinya ini hanya menggunakan KTP saja. Oke, jadi ini tampilan awal dari aplikasinya. Di sini memiliki KTP persyaratannya ya teman-teman. Memiliki KTP, sudah memiliki penghasilan minimal 2 juta rupiah per bulannya dan tinggal di Indonesia. Persyaratan yang cuma modal KTP saja ini ya teman-teman ya. Dari aplikasinya ini melakukan pengisian membutuhkan informasi-informasi untuk bisa mendapatkan pinjaman seperti informasi pribadi, pengisian nomor ponsel, pengisian alamat email, bukti informasi seperti nama ibu, pendidikan terakhir, status perkawinan, dan kontak darurat. Informasi-informasi pinjaman ya tentunya ya teman-teman ya. Nah, ini ada juga untuk informasi pekerjaan dan alamat tempat tinggal. Nah, alamat tempat tinggal ini. Jadi di sini pengguna harus mengisi data-data formulir pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Nah, di sini untuk aplikasinya ini persyaratan yang enggak terlalu ribet dari aplikasinya karena hanya menggunakan KTP dan minimal gaji di atas 2 juta rupiah ya teman-teman per bulannya. Nah, aplikasi ini juga sudah ada di Play Store dan sudah banyak ya orang menggunakan aplikasi ini. Sudah 500.000 download dengan 18.000 ulasan. Ya, kita akan cek ini untuk aplikasinya. Aplikasinya ini di tahun 2020 sudah rilis ya, 10 Desember 2020. Jadi aplikasi ini ditawarkan oleh PT Finansil Digital Indonesia ya teman-teman ya. Aplikasi pinjaman yang sudah resmi berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, mengenai aplikasi ini dan bagaimana sih untuk trik di ACC? Ya, ini buat kalian semua yang sering golup-tolup ya. Di grup Facebook banyak yang susah di ACC, sering ditolak, bahkan puluhan APK pinjaman sudah mengajukan pinjaman dan hasilnya nihil. Nah, nanti kita akan bahas ini. Banyak yang susah di ACC, kenapa sih penyebab pinjaman susah di ACC? Penyebab pinjaman susah di ACC yaitu tadi ya teman-teman ya. Mungkin kalian selalu menyepelekan beberapa syarat-syarat pinjaman di aplikasi pinjaman online. Tentu di sini kalian juga harus memenuhi persyaratan dengan lengkap jika ingin pengajuan pinjaman di ACC. Untuk pengajuan rekomendasi paling bagus di jam berapa? Nah, ini juga harus diperhatikan juga ya teman-teman ya. Pengajuan paling bagus di jam kerja. Nah, jadi bertujuan ini berekomendasi agar pengguna data-datanya ini bisa langsung dengan cepat direspon. Tentu kalian juga harus gunakan aplikasi pinjaman yang sudah jelas legalitasnya. Dan itu semua tergantung dari data kalian ataupun hoki masing-masing. Karena memang susah di ACC, banyak yang bahkan ada ya teman-teman ya, salah satu teman kita mengajukan satu hari 10 aplikasi pinjaman, hasilnya nihil semua. Jadi kalau saran dari admin, jangan terlalu ugal-ugalan ya teman-teman ya untuk bisa di ACC di aplikasi pinjaman. Jadi kalian ini satu hari satu aplikasi saja. Kalaupun pasti ada yang di ACC lah ya teman-teman ya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi ke hoki masing-masing. Nah, mengenai APK pinjaman yang ingin kita bahas ini, jadi silakan nanti buat kalian semua yang kurang paham atau ingin bertanya, bisa ya langsung saja kalian bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, share video ini di media sosial kalian. Buat kalian semua yang belum subscribe channel JP Kakek, silakan subscribe terlebih dahulu.
Karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe di sini kalian membantu kami agar kami bisa terus bersemangat mencari informasi-informasi seputaran APK pinjaman online. Ya, di sini kami akan terus cari terus info-info ini bertujuan agar kalian semua bisa paham, bisa tahu mana APK yang sudah terdaftar dari OJK dan mana APK pinjaman online ilegal yang jangan sekali-kali kalian menggunakan pinjol yang belum jelas legalitasnya. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Salam hoki.